Guys, resmi dalam penelusuran kami, Rismon Hashiholan Sianipar tidak pernah lulus di Yamaguchi, Jepang, Fakultas Engineering. Simak informasi berikut ini. Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini aku menginformasikan bahwa fakta-fakta yang kami temukan di kampus Yamaguchi, Jepang ini terkait laporan saya bersama Roni Teguh, Joshua Sinambela terhadap Rismon Hashiholan Sianipar yang mengaku lulusan Yamaguchi, Jepang, doktor bahkan juga S2. Yang bersangkutan telah menjadi saksi ahli di beberapa persidangan, bahkan membuat banyak buku dengan identitas sebagai alumni Yamaguchi. Tentu semua masyarakat Indonesia tertipu oleh perbuatan seorang Rismon yang memposisikan diri sebagai akademisi, sebagai peneliti. Bahkan beberapa kampus di Indonesia, baik itu Universitas Brawijaya, UNRAM, dan juga lembaga-lembaga tertentu yang kemudian pernah menjadi korban dari Rismon Hashiholan Sianipar, harus kemudian dia pertanggungjawabkan. Demikian juga dengan mahasiswa-mahasiswanya yang pernah menjadi santri ketika dia menjadi dosen. Guys, apa yang saya lakukan bersama Joshua, Roni Teguh yang langsung berkunjung ke Yamaguchi, ini adalah bentuk dari tanggung jawab kami ketika kami melaporkan sosok Rismon. Di beberapa peristiwa kami mengunjungi Yamaguchi ini, kami bertemu dengan salah seorang dosen dan juga seorang mahasiswa aktif dari Indonesia yang kemudian memberikan informasi dan tambahan-tambahan pengetahuan untuk memastikan benarlah seorang Rismon tidak pernah lulus. Demikian juga dengan Pak Roni Teguh yang kemudian korespondensi dengan pihak kampus, dalam hal ini perpustakaan, langsung bertemu dengan pihak yang membalas email. Di mana email yang pernah disampaikan adalah mereka tidak pernah menemukan ijazah sebagaimana miliknya Rismon Sianipar dan juga tidak pernah menemukan disertasi dan tesis milik dari Rismon Hashiholan Sianipar. Dalam keterangannya beliau bahwa チェック、はいはい。ニュースになってるんです。はいはいはい。ああ、なかなかね。ニュースペーパー？新聞？新聞？あ、いや、こっちの方で、インドネシアの方ではまだニュースになってるんです。うちもそういうニュースがあったっていうのは知ってて、あ、じゃあまだまだしっかり探さんにゃなと思ってるんですけど、いかんせん数が多くてですね。数が多くてですね。今まで卒業した分全員分がね、あるんでちょっと CD もたくさんあるんでですね。なかなかちょっと見つけれてないんですけど、すみません。まだ引き続き探して見つかるように探そうと思う。言っとった方がいい？じゃあ。berikan tentang ini dia baca, dia baca. Jadi beliau dia sudah tahu dia tentang ini. Jadi udah diketahui pihak Yamaguchi. Guys, ini adalah ruangan perpustakaan. Jadi tadi kami sempat audiensi dengan pihak pengelola, termasuk juga diberikan kesempatan untuk melakukan penelusuran. Memang data yang disampaikan oleh Pak Roni Teguh terkait judul tesis dan judul disertasi miliknya Rismon Hashiholan Sianipar itu dipastikan tidak tertera di kampus ini. Dalam hal ini adalah pihak pengelola perpustakaan. Dan tentu kita masih akan terus menggali informasi. Bahkan kami juga akan diberikan kesempatan untuk silahkan mengecek seluruh tesis dan disertasi yang ada ruangan khusus. Kita akan lihat nanti seperti apa. Apakah kemudian masih bisa membawa kamera, karena jujur kita tadi di saat mengambil gambar juga mendapat teguran. Tapi ini saya mengambil di sela-sela. Oke, sekali lagi satu temuan baru bahwa disertasi dan tesis yang disampaikan oleh Rismon Sianipar itu tidak ada di kampus Yamaguchi, spesialnya di Fakultas Engineering. Oke. Benarlah apa yang sudah kami lakukan dan tidak sia-sia kami datang ke Jepang, dan tentu
Meski Rismon Hasyolan Sianipar sudah RJ bersama Pak Jokowi dalam konteks kisru ijazah Pak Jokowi, dia juga tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat terkait pemalsuan dokumen yang kemudian menipu publik Indonesia. Kami juga memastikan akan membawa beberapa data atau dokumen resmi menjadi bukti tambahan yang akan saya share kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya sebagai penambahan bukti untuk memperkuat apa yang sudah kami laporkan. Dan perlu kami tegaskan guys, bahwa ada juga dokumen-dokumen tertentu yang ini adalah kapasitas dari penyidik yang untuk melakukan penggalian informasi. Anda tentu mendengarkan informasi bahwa dia memalsukan identitas kematiannya. Anda mendengar juga kan bahwa dia memiliki dokumen-dokumen tertentu yang ternyata confirm bahwa itu adalah sesuatu yang dikategorikan tindak pidana. Nah, kita menantikan kerja dari penyidik yang konon bakal kembali ke Yamaguchi untuk kemudian menegaskan dan menambah informasi tersebut. Tentu kita membutuhkan semacam tanggung jawab dari Rismon Hasyolan Sianipar. Apakah yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkannya baik sebelum di persidangan atau sebelum diproses hukum lebih jauh, atau dia hanya akan menjawabnya di saat persidangan. Tentu kita berharap Rismon harus gentleman juga. Jangan hanya dalam konteks ketika dia merasa takut dan mendatangi Pak Jokowi serta Gibran, tapi dalam hal identitas akademiknya dia justru lari dari tanggung jawab. Guys, yang paling menarik adalah ketika kami mengunjungi Yamaguchi Jepang, baik dosen-dosen, petugas-petugas atau pegawai, ternyata mereka sudah mendapatkan informasi lebih jauh. Mereka sudah tahu, mereka sudah mengenal, dan mereka juga sudah melakukan penelusuran karena sudah beredar di dunia maya. Sosok Rismon Hasyolan Sianipar nampaknya oleh salah seorang dosen tadi itu justru merusak nama besar Yamaguchi Jepang. Wow, tentu perhatian dari pihak Yamaguchi ini akan diseriusi dalam konteks penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Interpol. Saya yakin bahwa Yamaguchi akan mempertahankan integritasnya dengan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengusut apa yang sudah dilakukan oleh Rismon Hasyolan Sianipar. Luar biasa, sekali lagi, info tentang Rismon Hasyolan Sianipar dari Indonesia sudah tersebar di seluruh Yamaguchi Fakultas Engineering. Kita berada di Yamaguchi University, Fakultas Engineeringnya. Disinilah tempat Mediang alias almarhum berfoto. Soalnya kalau mau dikaitkan dengan surat kematian. Dan kita temukan ya tempat dia berfoto ya. Oke, Bang Jo, sepintas setelah kita melakukan penelusuran di Yamaguchi, ada beberapa data yang konkret yang mengkonfirm apa yang sudah menjadi tumbuhan kita, bahkan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Apa pandangan Bang Jo melihat kampus ini dan sejarah hidup ya? Nggak tahu sekarang masih hidup. Iya. Jadi kalau kita dengarkan dulu si Rismon itu mengaku-ngaku dari kampus top ya di Jepang, Yamaguchi University gitu ya. Setelah kita lakukan penelusuran gitu ya terkait dengan Rismon gitu ya, kita mendapatkan konfirmasi yang sangat valid gitu ya dari Tomomi Sumori bagian akademik ya, Fakulti Engineering ya. Dia mengkonfirmasi email yang dikirimkan ke saya sehingga kita sudah tatap muka gitu ya, meskipun ada kendala bahasa mungkin ya, mereka tidak bisa bahasa Inggris ya, saya juga nggak bisa bahasa Jepang gitu ya. Jadi kita gunakan tadi penerjemah, tetapi terkonfirmasi bahwa informasi itu valid, sudah dilakukan pengecekan ya, dan bahwa ijazah tersebut tidak pernah mereka keluarkan gitu ya. Artinya memang ijazah S2, S3 tersebut tidak dikeluarkan oleh Yamaguchi, dan pasti kita bisa pastikan itu palsu lah gitu ya. Kita pastikan palsu. Kenapa? Karena mereka saja tidak mengakui gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti teman-teman kepolisian itu bisa langsung bergerak ya, dan bisa menaikkan statusnya menjadi tersangka dan bisa langsung disidangkan lah ya. Harapan saya teman-teman di Indonesia terutama ya, teman-teman kita yang ada di sana, jangan lagi lah memanfaatkan apapun informasi dari mulutnya si Rismon ini gitu ya. Jangan percaya bahwa dia bisa mematahkan apapun. Dari awal kita sudah patahkan gitu ya. Sehingga nggak perlu dia digunakan lagi untuk mengacaukan yang ada di media ya. Mungkin bagi politisi itu hal-hal yang menarik bagi mereka, bagi kami akademisi maupun praktisi gitu ya, peneliti gitu ya. Itu hal yang sebaiknya dihindari lah ya. Kita tunggu saja mereka di pengadilan, kita pastikan semua hukum bisa ditegakkan lah ya. Mungkin itu dari saya. Oke, keren, luar biasa. Bang Jo ini dia memang dari kemarin agak sensi beliau. Langsung ketemu langsung. Oke, Pak Roni, gimana Pak Roni? Sini Pak Roni, karena anunya Mediang ini. Gimana? Ya, jadi kita beruntung langsung ketemu senseinya salah satu mahasiswa di sini, dan saya juga kebetulan bisa sedikit bahasa Jepang dan kenalan tadi gitu. Saya mendengar dari beliau bahwa isu yang dia sudah tahu tuh. Sudah tahu, dan waktu kita turun kita diajak ke ruangannya tadi. Ruangannya, kemudian kita diajak juga ke General Affair yang di Yamaguchi-nya, di kantor office-nya.
Nah, kemudian di library. Nah, di library tadi saya seperti Mas Jos tadi katakan konfirmasi, saya konfirmasi ada nggak daftar tesis dan disertasinya di sini, dan mereka bilang sudah 20 tahun dan tidak ditemukan lagi. Dalam artian itu sudah lama sekali. Nah, barangnya itu biasanya dalam bentuk website dengan CD-ROM. Nah, seharusnya bisa terdeteksi di Perpustakaan Nasional maupun perpustakaan di Yamaguchi, dan mereka bilang itu tidak ditemukan, tidak ada sama sekali, no record katanya. Itu dalam bahasa konkretnya, Rismon tidak pernah membuat disertasi dan tesis. Tidak ada. Itu pasti tidak ada, karena mereka sudah. Jadi akhirnya kita karena tidak ditemukan lagi, ya sudah kita katakan bahwa apakah benar email ini dikirim ke saya ini adalah dari sistem, ya karena itu dari Yamaguchi. Sudah dikonfirmasi dari sistem. Soalnya ditantang sama Roy Suryo kemarin waktu dia masih bela-bela Rismon, selama tidak ada surat resmi seperti MDIS ya, seperti MDIS kepada Gibran, ya begitu juga kami masih meyakini ijazahnya Rismon itu asli gitu kan. Tapi sekarang udah berubah gitu. Itu menarik sekali, menarik. Iya kan gitu. Di media seminggu sebelum itu mereka dengan ngotot gitu ya, melakukan membela Rismon. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang udah pasti berbalik arah. Tapi yang jelas kita ajak seluruh elemen bangsa, mau yang benci Pak Jokowi, yang hormat Pak Jokowi, kita ajak untuk dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Rismon itu tidak boleh kita biarkan ya. Walaupun sifatnya masih dugaan, kita harus lawan gitu. Urusan dia dengan Pak Jokowi urusan personal, tapi urusan Rismon dengan ruang publik, ruang akademik itu tetap jalan, terutama dalam konteks ranah hukum gitu. Ini pelajaran penting buat teman-teman yang termasuk kalian yang kuliah di luar negeri, kalau nggak lulus bilang nggak lulus. Iya, jangan sampai ngaku-ngaku lulus. Jangan ngaku lulus gitu. Jangan ngaku mati pula. Gitu, mau ngaku mati pula. Nah, terkait surat kematian itu bukan domainnya dari bukan domain kita. Betul. Tapi status itu kita dapatkan informasinya bahwa statusnya sudah meninggal. Jadi recordnya udah di close di Yamaguchi University ya. Nanti mungkin teman-teman kepolisian lah yang berhak, law enforcement-nya menyampaikan itu ya. Makanya kan ada tadi yang petugas itu pas kami tanya nama ini apakah pernah, dia bilang gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa orang ini hidup lagi? Iya. Pasti mereka keheranan. Nanya orang udah meninggal kok dicari-cari datanya gitu kan. Astagfirullahaladzim. Guys, kita sedang tidak membicarakan aib, karena kita sedang membicarakan performa di ruang publik seseorang, namanya Rismon Hasyolan Cenipar. Dialah yang memperlihatkan ijazah, transkrip, dan lain-lain sebagainya ke ruang publik. Beda ya kalau seandainya Rismon tadi ada melakukan pelanggaran yang sifatnya sangat personal. Sebentar, kita nggak urus itu ya. Bang Bil. Jangan serius dulu. Apa? Hari ini kan ada wisuda. Oh iya, hari ini ada wisuda. Berarti mereka punya ijazah. Oh, nanti kita datangi yuk kampusnya. Iya, mereka akan menampilkan mapnya warna merahnya tuh. Kita cocokkan. Kita lihatkan. Ketemu aja sama Bu Fitri lagi gitu. Oh iya, enggak beliau berkenan. Pasti. Mungkin salah-salah waktunya lah. Oh iya, jam berapa itu kan? Iya. Ini wisuda jam berapa? Wisuda jam 11-an, Jam 11 inilah biasanya nih. Udah mulai nih. Iya. Oke. Siapa tahu kita undang aja Rismon ke sini wisuda dulu loh. Gitu. Oke ya. Kita akan berjumpa lagi di next video. Saya Bang Bil, Bang Jo, dan juga Bang Roni. Dadah. Arigatou gozaimasu. Seandainya aku bisa menjadi seperti yang kau pinta, mungkin aku kan mencoba, walaupun takkan sempurna. Aku hanya manusia yang punya salah dan dosa. Ku bukan malaikat surga.